Dasarnya jangan antum katakan saya Salafiyah, Sarah Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Nah inilah. Lah ini itu yang lebih berat lagi, NU itu hari ini apa? NU itu secara tegas mengatakan penerus Wali Songo. Lu penerus Wali Songo itu dipikir teruskan ngopeni kuburan gitu. Jadi dibayangkan nek penerus Wali Songo itu kegiatannya ziarah kubur. Itu kan peninggalan yang ada. Peninggalan yang berwujud kuburan. Loh, Wali Songo itu apa? Wali Songo itu agen of social change, agen perubahan di Indonesia yang mampu membawa minat zulumat ilan itu Wali Songo. Wali Songo itu kreatornya Indonesia. Bagaimana puluhan bangsa bisa bersatu dalam satu negara, itu kreatornya adalah Wali Songo. Makanya menjadi aneh kalau kemudian orang yang tidak punya prinsip keulamaan mengatakan Wali Songo tidak ada. Karena apa? Dia kehilangan sebuah subsistem. Makanya kan dia terus bilang Wali Songo tidak ada. Ya cuman anehnya yang bilang Wali Songo semuanya nggak ada itu jenggotnya panjang itu aja. Ada Badrus Salam, ada Zainal Abidin, panjang. Akhirnya Kiai Said kan jengkel, dasar orang kalau memang jenggotnya panjang itu goblok. Kan itu awalnya mereka bales Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, sedangkan semua Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin nggak ada, kok sekarang Wali Songonya berjenggot? Itu asalnya. Ya cuman kan banyak gorengan. Wali Songo ini kreator yang mengatur bagaimana ini menjadi satu entitas politik dan kebudayaan. Itu yang ngerjain Wali Songo. Bagaimana wilayah bagaimana kawasan yang sebelumnya raja, hamba, kawulo, gusti, patik, raja. Ini kan nggak bisa sembarangan, sampean. Berkasta-kasta, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kok bisa jadi satu? Ini kan keajaiban dunia. Waktu itu seorang peneliti civil society, loh aku ya tak ngomong nih wis ngene. Peneliti civil society yang namanya Ernest Geller, dia kaget. Indonesia ini keajaiban. Kenapa? Arab itu puluhan bangsa, satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Lu kok di sini ada puluhan bangsa bisa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Padahal kesukuannya paling banyak, bangsanya paling banyak, wajah berbedanya paling banyak, bahasanya paling banyak. Lu coba di Surabaya aku, sampai di Solo isih aku, sampai ke Bumen enyong, sampai di sini Abdi, terus sampai di sini gue. Nah ini kan ya apa piye Solo priwe priben ke barat dikit kunaon kumaha kiopo gitu kan. Loh, bahasanya beda, makanannya beda. Nah ini
Lah kita kadang kalau karena ini dianggap kita ini sudah mobil tinggal make, lupa belajar gravitasi, lupa belajar aerodinamis. Bagaimana Indonesia yang penuh sisi banyak ini, ceringit-ceringit kok bisa menjadi aerodinamis? Ini yang kerja siapa? Ya Wali Songo itu yang kerja, menawarkan konsep baru yang namanya persamaan. Ini nanti jangan dikira-kira PKI ini enggak ini. Sama rata, sama rasa. Itu bahasanya apa? Musyarakah, persekutuan. Sama saja, kamu sama, kita sama, saling pengertian. Itu musyarakah yang sekarang jadi bahasa masyarakat. Raja hamba hilang karena apa? Diganti bahasa kesamaan yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Ya, jadilah ra'iyah atau rakyat. Tapi orang sini belum kerasa, karena yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang hamba masih boleh bilang ambo, yang sahaya masih boleh bilang saya. Nggak kerasa. Terus kemudian proses sosialnya dirubah dalam sebuah konsep kebersamaan, wasyawirhum fil amri yang namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan, itu konsepnya adalah tafassahu fil majalis mafsahu yafsakhillah, maka namanya majelis. Nah, namanya majelis. Kemudian mau ngangkat pemimpin dikasih kursiun, wasi'a kursiyus samawat. Nah, ketika konsep besar ini jalan menghasilkan yang namanya teritori atau kawasan. Lah, kawasan yang dibangun dengan konsep para wali sebagai kreatornya ini dari Sabang sampai Merauke, di entitas ini dengan sebutan wilayah. Wali itu apa? Ya wali meninggalkan wilayah. Ini sampean mengatakan penerus para wali, pertahankan Islam, pertahankan wilayah. Lah ini loh namanya NKRI, harga mati. Karena kita ini penerus wali meninggalkan wilayah. Loh, makanya karena ini kerjaan para wali, maka jangan lupakan sekolahnya para wali. Sekolahnya para wali itu apa? Wali itu kan nggak takut apa-apa. La khaufun alaihim walahum yakhzun. Nggak takut. Kenapa? Karena wali itu kalau sekolah nggak main-main. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum. Yang kalau sekolah itu qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nah, ini yang berat, ini sekolahnya wali. Makanya kalau di Indonesia ada cerita ya Hayyu ya Qayyum, duduk 3 tahun sampai keliru yokayu yoka ngomong Allahu Akbar dibaca selama 3 tahun sampai keliru lowo bubar bubar. Loh, ini kadang kalau orang nggak ngerti itu terus sholatnya bagaimana? Loh, ente ini nggak ngerti urusan. Kalau ente sholatnya bagaimana, berarti ente memang muridnya ulama. Tapi kalau muridnya wali, itu ngomong apa belajarnya dikit, sekolahnya yang lama. Mbah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sekolahnya namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi duduknya sumastaqomunya 25 tahun. Loh, ini kalau dalam bahasa modern namanya download. Ini dalam bahasa milenial ini namanya download. Jadi Syekh Abdul Qadir download programnya Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu 25 tahun download. Sunan Kalijaga download 3 tahun. Ya Hayyu ya Qayyum la haula 3 tahun. Loh, makanya beliau-beliau ini punya apa? Program yang sewaktu-waktu bisa diakses, maka wifi-nya hidup. Kita ini nggak pernah download. Diajak download, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Listriknya mati.
Lah karena kita ini tidak pernah download, makanya kita ini bisanya cuma ngakses. Diajarkan oleh para ulama dengan cara apa? Kalau sekarang kan .co.id lah, dulu diajarkan kalau mau ngakses ila ruhi ila hadrat itu kan cara ngakses tuh. Ila ruhi ila hadrati. Kenapa? Ini punya program. Lah kita sendiri nggak punya wifi. Makanya kita pinjam wifi. Ya siapa yang pinjam wifi-nya? Bahasa Mas Ari. Ila hadrati bahasa Mas Ari. Kalau ndak ya, kalau kiai datang barokah cari wifi gratisan. Lah istighosah ini adalah kurikulum dasarnya para wali sekolah para wali itu, makanya. Nah cuman karena ini kan istighosah modern, jadi orang jam rampung. Allah ada HP-nan ya Allah. Ini bener. Itu dulu ila ruhi ila hadrati .co.id buka link loh itu kalau bahasa dulu. Sekarang oleh orang milenial kayak sampean, kan orang milenial ini kan sudah nggak punya program apa-apa, bisanya cuma ngakses, download sendiri, tidur, beli kuota nggak mampu, ya cari wifi yang lewat barokah. Ya, itu di NO berlaku. Loh, makanya sampean jangan sembrono dengan Nahdlatul Ulama. Kurikulumnya itu sampai kapanpun kontekstual. Nggak pernah mengkotek sedikit pun. Makanya yang lain itu hujahnya pasti mencela-mencela. NO stabil dari dulu ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimat, kaum muslimin yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia, khusus di Kabupaten Kampar, saya Zamzaminas, salah seorang da'i di Kabupaten Kampar Riau, dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa video ceramah saya beberapa waktu yang lalu yang berisi statement saya atau pernyataan saya bahwa Ormas Muhammadiyah Firqatun Dallah, NU Firqatun Dallah, Tarbiyah Firqatun Dallah, dan Jemaah Tabligh Firqatun Dallah, dan lain-lainnya. Maka dengan ini saya menyatakan mencabut segala pernyataan saya tersebut, dengan segala pernyataan yang saya katakan dan dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, dan kepada pihak yang merasa dirugikan atau terzolimi atau tersakiti dengan pernyataan tersebut, maka saya dengan sepenuh hati minta dimaafkan, dan insya Allah semoga kejadian serupa tidak terulang lagi pada waktu yang akan datang atau di kemudian hari. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.